Jangan pernah merasa disakiti, agar tidak pernah tersakiti, terlepas dari parahnya keadaan, selalu ada pilihan dalam cara kita menilainya. Pilihlah untuk tidak merasa disakiti maka kita tidak akan pernah merasa tersakiti. Jangan merasa dirugikan maka kita tidak akan merasa dirugikan. Hal ini terdengar mudah, namun sulit diterapkan, jika kita tidak memahami apa yang menyebabkan kita merasa disakiti atau dirugikan dan ketika kita tidak memiliki kebijaksanaan untuk melakukan perubahan. Secara umum, musibah dan penderitaan yang ditanggung manusia sebagian besar bergantung pada suratan takdir. Tapi itu bervariasi per orang sampai sejauh mana nasib mempengaruhi mereka. Seseorang dengan kemampuan batin yang kuat akan menderita lebih sedikit daripada seseorang yang kebahagiaannya sepenuhnya bergantung pada keadaan luar. Beberapa keadaan bisa berbahaya bagi satu orang tetapi tidak mempengaruhi yang lain. Selain itu, banyak orang cenderung mengalami peristiwa masa lalu tertentu sebagai hal yang menyakitkan selama bertahun-tahun, sementara yang lain menghilangkan pengalaman negatif mereka dan tidak membiarkan masa lalu merusak masa kini dan masa depan. Dan setidaknya tipikal adalah mereka yang terus-menerus merasa dirugikan oleh hal-hal yang bahkan belum terjadi, yang mungkin terdengar konyol, tetapi justru itulah yang dilakukan oleh kekhawatiran kronis. Bukan dunia luar dan peristiwa yang terjadi di dalamnya, termasuk tubuh kita, yang menyakiti kita, tetapi pikiran, ingatan, dan fantasi kita tentangnya. Jadi, kunci ketahanan terletak pada kemampuan batin, yang merupakan satu-satunya tempat pengalaman manusia yang dapat kita kendalikan sepenuhnya. Kita harus memusatkan perhatian pada penguatan pikiran daripada memperkuat apapun di luarnya, yang bersifat sekunder dan seharusnya memiliki pengaruh sesedikit mungkin pada kebahagiaan kita. Hal ini memungkinkan kita untuk melihat hidup kita secara berbeda dan mengubah cara kita berpikir tentang kesulitan yang kita hadapi, sehingga kita bisa seperti batu karang yang meskipun terus dihantam ombak tetap tegar. Kita tetap tenang di masa-masa sulit ini. Tidak ada yang mendahului pikiran, karena pada akhirnya, cara kita berpikir menentukan perasaan kita. Misalnya, jika kita mengalami rasa sakit fisik, kita dapat memperparahnya dengan melawan dan melawannya. Kita juga dapat menimbulkan rasa takut di atas rasa sakit dengan membayangkan bahwa rasa sakit kita tidak akan pernah berakhir atau bahkan memburuk di masa depan. Akhirnya, pemikiran kita dapat menyebabkan lebih banyak penderitaan daripada rasa sakit tubuh itu sendiri. Pikiran kita tidak boleh dikendalikan oleh rasa sakit fisik. Rasa sakit fisik memang mempengaruhi peran pikiran dalam mengalaminya. Cedera pada tubuh menakutkan bagi kebanyakan kita, dan kita biasanya berusaha keras untuk menghindari rasa sakit fisik seperti itu. Sayangnya, hidup tidak memberi kita jaminan bahwa kita tidak akan pernah mengalami rasa sakit. Suatu hal yang normal dan alami jika kita mengalami penyakit yang menyakitkan. Kecelakaan, dan menjadi korban kekerasan pada suatu saat dalam hidup kita yang bukan dalam kendali kami. Karya tidak ada musibah yang terjadi pada kita yang dapat kita tolak. Meskipun rasa sakit adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan manusia, kita memiliki pilihan apakah kita mengalami rasa sakit tambahan atau tidak di atas apa yang dunia luar berikan pada kita. Jumlah rasa sakit ekstra yang kita alami tergantung pada penilaian kita. Ketika rasa sakit masuk ke dalam pikiran kita, melalui hubungan antara pikiran dan tubuh, jangan mencoba melawan sensasi itu karena itu sensasinya alami. Tapi jangan biarkan pikiran memulai dengan penilaian, menyebutnya baik atau buruk. Terdapat perbedaan di sini antara sensasi alami dan penderitaan yang sebenarnya. Yang pertama adalah alami sedangkan yang kedua diciptakan oleh pikiran. Pikiran kita mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak menahan rasa sakit itu sendiri dan menahan diri untuk tidak menghakiminya. Kita bisa mengatakan bahwa rasa sakit itu sendiri belum tentu merupakan penderitaan jika kita tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang mengerikan tetapi menerimanya sebagai fenomena alam yang tidak baik dan tidak buruk. Rasa sakit memang tidak bisa dihindari, namun penderitaan adalah pilihan. Rasa sakit itu sendiri sudah cukup buruk, mengapa membuatnya lebih buruk dengan menolaknya melalui penghakiman? Biarkan bagian diri kita yang membuat penilaian itu tetap diam meskipun tubuh yang melekat padanya ditusuk atau dibakar. Atau terluka, atau bahkan terkena kanker. Atau dengan kata lain, perlu disadari bahwa apa yang terjadi pada setiap orang, buruk dan baik, tidak baik atau buruk. Bahwa apa yang terjadi dalam setiap kehidupan, dijalani secara alami atau tidak wajar atau tidak wajar. Meskipun hal ini berkaitan dengan sakit fisik,
kita juga dapat menerapkan alasannya pada bentuk rasa sakit lainnya. Setiap kali kita merasa sakit hati, misalnya, oleh suatu hinaan, bukanlah hinaan itu sendiri yang menyakiti kita, melainkan cara kita menilainya. Keyakinan kita menyebabkan penilaian kita. Saat kita percaya bahwa tidak ada yang berhak menghina kita, maka kita akan mengalami sakit hati saat penghinaan itu terjadi. Tetapi jika kita berpikir bahwa menerima hinaan adalah bagian dari bergaul dengan manusia dan bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang dilakukan atau dikatakan orang lain, kecil kemungkinan kita akan merasa disakiti oleh mereka. Beberapa orang hidup dalam konflik terus-menerus dengan dunia di sekitar mereka. Mereka tampaknya terpengaruh oleh hampir semua yang mereka temui, berita, urusan tetangga, dan apa yang terjadi di tempat kerja. Orang-orang seperti itu tidak dapat berhenti mengeluh tentang apa yang salah dengan dunia dan, dalam kasus ekstrim, mereka telah meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka lebih baik mati daripada hidup di tempat menyedihkan yang disebut bumi. Jika kita terus-menerus hidup dalam konflik dengan dunia, keyakinan mereka mungkin tidak sejalan dengan kenyataan. Dalam banyak kasus, kenyataan dunia bertentangan dengan harapan mereka. Jadi, jika kita ingin mengakhiri konflik berkepanjangan dengan lingkungan kita harus mengubah keyakinan kita. Cara terbaik untuk memulai adalah berhenti berharap terlalu banyak terhadap dunia. Keyakinan dan harapan bukanlah hal buruk dalam diri kita. Namun, jika tidak sejalan dengan kenyataan, maka kekecewaan adalah konsekuensi logisnya. Mengharapkan keberuntungan saja berarti meminta hal yang mustahil. Ingin tidak pernah sakit, tidak pernah dihina, tidak pernah diejek adalah meminta hal yang mustahil. Kita memiliki banyak kendali atas hal-hal ini seperti halnya batu mengendalikan ombak yang menerjangnya. Bagi pikiran yang berharap terlalu banyak, hidup selalu salah, karena kenyataan tidak pernah terpuaskan. Tidak ada yang terjadi yang tidak tunduk pada hukum alam. Jadi, semua yang kita anggap sebagai cacat adalah disengaja dan, oleh karena itu, persis seperti yang seharusnya. Orang yang tidak jujur, sombong, tidak tahu berterima kasih, cemburu, dan tidak tahu malu adalah bagian dari dunia ini, seperti halnya keburukan, kebajikan, kebahagiaan, kesedihan, kebaikan, dan kejahatan. Berharap sebaliknya akan menjadi keinginan terhadap alam itu sendiri. Ketika kita berhadapan dengan ketidakberdayaan orang lain, tanyakan pada diri kita, apakah dunia tanpa ketidakberdayaan itu mungkin? Tidak. Maka jangan tanyakan hal yang mustahil. Harus ada orang tak tahu malu di dunia. Ini salah satunya. Hal yang sama untuk seseorang yang kejam atau tidak dapat dipercaya, atau dengan cacat lainnya. Selama masih ada kehidupan, akan ada penyakit dan kematian. Selama masih ada manusia, pasti akan ada yang cacat. Tidak menanyakan hal yang mustahil berarti berhenti mencoba mengubah alam semesta. Kita tidak dapat melakukannya tidak peduli berapa banyak kita mencoba. Takdir yang terjadi di dunia ini akan selalu menang. Jika kita menerima ini, kita akan melihat manfaat dari menurunkan harapan kita. Dan jika kita berhenti menginginkan hal-hal terjadi seperti yang kita inginkan tetapi menerima hal itu terjadi seperti yang terjadi, apakah masih ada yang dapat merugikan kita? Melihat keindahan dalam kesulitan kita berarti melihat keindahan dalam kerusakan dan ketidaksempurnaan. Kita hanya perlu melihat retakan pada gading gajah, atau pohon yang bengkok, dan kita akan melihat bahwa hal-hal ini membuat kita bisa menerima kekurangan yang terselip di setiap keindahan. Jadi, mengapa kita tidak memperlakukan kesulitan hidup dengan cara yang sama? Hidup, secara keseluruhan, memiliki sisi yang sulit. Banyak hal terjadi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya, romansa yang berapi-api antara dua orang dapat membangkitkan fantasi tentang masa depan yang indah bersama, tetapi malah berakhir dengan air mata. Atau karir yang menjanjikan, didukung oleh pengalaman yang signifikan di lapangan dan berbagai tingkatan, bisa berakhir karena sakit. Dan bahkan ketika hidup kita tanpa kesulitan, dan semuanya berjalan seperti yang kita harapkan, pada akhirnya kita akan sakit dan mati. Jadi, kita bisa menghabiskan hidup kita melawan yang jelek dan sengsara saat kita mengalaminya, tapi itu tetap bagian dari permainan. Seringkali, kesulitan, bukan kemakmuran, yang membangkitkan orang-orang kreatif seperti penulis, pembuat film, pelukis, musisi, dan penyair. Untuk menghasilkan karya yang menarik perhatian. Alih-alih membenci kesengsaraan, kita dapat mengembangkan apresiasi untuk itu, seperti kita menerima retakan pada gading sebagai bagian dari keindahan gading,
seperti halnya gading itu sendiri. Yang jelek selalu menemani yang cantik. Dan jika kita hanya menginginkan yang terakhir dan membenci yang pertama, kita menyangkal alam secara keseluruhan. Tetapi jika kita belajar untuk menyambut kemalangan sebanyak keberuntungan, kita tidak terlalu terguncang ketika hidup memberi kita kepahitan. Selain itu, kita hampir selalu dapat menemukan kebaikan dalam keadaan terburuk. Kemalangan dapat menginspirasi kita, mengingatkan kita akan kerapuhan kita, mengubah perspektif kita tentang kehidupan, dan membuat kita menjadi lebih berbelas kasih kepada orang lain. Jika kita melihat keindahan dalam apapun yang mengalahkan kita, takdir hampir tidak pernah menyakiti kita. Ketika kita membuat penilaian negatif yang merugikan kita, kita menderita. Karena keadaan di luar diri kita berada di luar kendali kita, kita menambahkan nilai pada hal-hal yang tidak kita miliki. Berfokus pada kekuatan diri sendiri dengan menilainya. Akibatnya, sesuatu yang tidak tergantung pada kita dapat menentukan perasaan kita. Jadi, ketika sesuatu yang kita anggap tidak baik memasuki hidup kita, kita merasa tidak enak. Dan ketika sesuatu yang kita anggap diinginkan meninggalkan kita, kita juga merasa tidak enak. Semakin kuat penilaian kita, semakin rentan kita terhadap keinginan keberuntungan, kebetulan, dan takdir yang tak terduga. Tapi musibah tidak bisa menyakiti kita kecuali kita membiarkannya. Tidak membiarkan musibah merusak kita bukan berarti kita bisa mengendalikan takdir. Nasib akan melakukan apapun yang diinginkannya, dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi kita mengontrol bagaimana kami memposisikan diri kita ke arah itu. Kita bisa menolaknya, atau kita bisa menerimanya. Kita bisa menerima apa yang diberikan takdir kepada kita, betapapun malangnya, atau kita bisa marah dan getir karenanya, atau kita bisa melihat keindahan di dalamnya. Dalam hal dirugikan, tidak banyak yang bisa kita lakukan tentang tindakan orang-orang di sekitar kita. Tetapi sepenuhnya dalam kekuatan kita untuk fokus pada diri kita sendiri dan berlatih menjadi lebih tangguh terhadap dunia alih-alih berkonflik dengannya atau mencoba mengendalikannya. Bukan masalah kita ketika misalnya, orang membenci atau membenci kita, itu masalah mereka. Tugas kita adalah tetap tenang menghadapi orang-orang ini dan tidak terbawa oleh kedengkian mereka. Jadi kita bisa melihat kemalangan apapun yang menimpa kita, kesulitan itu sendiri tidak berbahaya bagi kebahagiaan kita. Ini hanya berbahaya jika kita membiarkannya. Oleh karena itu pilihlah untuk tidak merasa disakiti maka kita tidak akan tersakiti. Jangan merasa dirugikan maka kita tidak akan dirugikan.